Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian ya. Di hari Minggu kita masih kebun untuk pengecekan dan pengaritan. Saya masih punya kerjaan ngarit. Dan di mana setiap harinya ya ngarit. Oke, ini di belakang saya ada sambungan kopi batang bawah Liberica, dan batang atasnya mungkin ada yang Pagio, ada yang Arsat dan lain-lain. Dan kita sebelahnya kebun kita. Nah, pagi hari ini kita sekaligus ngarit, kita akan melakukan pemupukan, di mana pemupukan dilakukan setiap bulannya menggunakan kita langsung yang seimbang saja. Kan biasanya ada yang fase generatif dan ada yang fase vegetatif. Nah, dari fase vegetatif sendiri kan biasanya pakai yang unsur nitrogennya yang tinggi, sedangkan yang generatif atau pembuahan menggunakan pupuk yang biasanya pakai P dan K yang lebih tinggi daripada nitrogen sendiri. Tetapi untuk di kebun kita pakai yang seimbang saja antara N, P, K. Tapi kita hari ini kita mencoba dengan menggunakan tambahan berupa nitrogen. Kita oplos saja. Nah, seperti apa pupuknya dan kebun kita seperti apa sudah 3 bulan HST, atau bisa disebut dengan 90 hari HST setelah penanaman ya, seperti apa pohon kopinya. Oke, mari langsung saja ke kebunnya. Nah, penggunaan pupuk kita pakai seperti ini. Ini kan ada NPK dari subsidi dan kita tambah dengan menggunakan nitrogen dengan merek Nitria. Ini dengan Nitria itu kalau nggak salah kandungannya nitrogen sampai 64, sedangkan yang Poska kita subsidi itu berapa ya, lupa untuk kandungannya, tapi dari N, P, dan K itu kurang lebih seimbang lah untuk kandungannya. Nah, itu punya saudara ini menggunakan batang bawah Liberica seperti ini, sudah lumayan juga. Nah, ini kebun kita. Ini yang bawah dulunya mau saya tanam jeruk California, tapi ya kayak gitu. Kita mungkin malas ke kebun, jadi seperti itu. Dan tidak lupa, nah ini tanaman kita seperti ini. Ini ada yang terserang semut, ini harusnya kita semprot, tapi mungkin besok kita semprot, tapi hari ini kita akan melakukan pemupukan dulu. Nah, dengan cara tanam kita ada yang 3, ada yang 275, ada ya tidak, rata-rata 275 seperti ini. Ini kan. Nah, dulunya ini tanaman odot, sehingga ya jadi seperti ini. Kita menyesuaikan dari bedengan-bedengan selanjutnya, dari bedengan sebelumnya dari seperti ini. Kalau dibuat 2,5 itu masih terlalu kurang, tidak pas untuk bedeng-bedengan. Nah, ini kan, ini kita ada 1, ini 2 baris seperti ini, dan ini baris ke yang keberapa ini sudah bersih, sudah kita bersihkan rumputnya untuk pengaritan. Nah, ini kan masih ada odot-odot, yang ini ada berapa itu, ada 4 baris yang atas, ya sini ada 3 baris, yang bawah itu ada 4 baris, sama untuk pinggir-pinggirannya. Nah, pinggir-pinggirannya kita memang
Dulu bapak saya sudah melakukan penanaman, karena ini kebun ya tidak lama, ini kebun dari, kalau nggak salah dari COVID, kebetulan ada tetangga yang butuh dana jadi rezeki kita dapat ini kan. Ini kopi nangka baru penanaman 5 tahun sudah medung, kita sengaja potong karena kita nggak mau yang tinggi-tinggi. Sudah panen berkali-kali, dan ini yang kita sambung menggunakan tenok klon dari Jumbleng Coffee. Nah, dulunya pas kita COVID ini proyeksinya kita ke tanam apa, jeruk California, tapi pertumbuhannya ya seperti itu, ada yang berbuah ada yang enggak. Dari cerita-cerita ini adalah bekas dulu padi ya, karena memang di sini airnya kalau di musim segini melimpah. Tanah ini pun kenapa harus dibedeng-bedeng seperti ini, tanah ini kalau sudah kita cangkul 1 meter itu tanahnya berupa wadas. Jadi kalau musim penghujan itu langsung medung, kalau musim kemarau langsung keras tanahnya. Nah seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama kita langsung aja pemupukan yang kedua kalinya. Kita karena ini sudah 3 bulan penanaman, berarti ya sudah 2 kali kita pupuk setiap bulannya. Kalau memang yang bagus ya 1 bulan pupuk sintetis, dan ditambah dengan pupuk yang non sintetis, baik berupa pupuk kandang maupun pupuk ayam. Nah pertumbuhannya seperti ini kan. Kita dulu habis tanam langsung kita pupuk menggunakan pupuk ayam seperti ini, dan seperti ini. Ini kemungkinan besok akan pecah cabang nih. Yang lain sudah ada yang pecah cabang, jadi 4 bulan itu harus sudah pecah cabang prediksinya ya, targetnya, supaya nantinya di bulan berapa ya, berarti Maret ya, April Mei Juni Juli Agustus. Jadi di bulan Agustus itu sudah ada 5 cabang, paling tidak harus punya paling tidak 2 dompol lah satu pohonnya. Jadi buah permennya seperti itu, dan di tahun selanjutnya diharapkan bisa langsung full buah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, marilah pupuk dengan menggunakan pupuk kandang, dan kita menggunakan bukan cangkul tapi menggunakan banci ya. Ini cangkulnya para tukang, kita pakai ini karena kalau saya jarang pakai pacul, nggak tahu, kurang suka kalau pakai pacul itu ya, seperti itu.
Nah, cara pemupukannya seperti ini. Kita cuma buatkan pakai banci tadi, kita buatkan lubang seperti ini di satu sisi. Kenapa tidak menggunakan cara melingkar? Ya karena kita buat satu sisi saja, kemudian nanti di bulan selanjutnya kita buat di ini kan dari sisi sini, nanti kita buat di bulan selanjutnya akan kita pindah ke sini. Jadi untuk tidak memutar tapi pakai satu sisi. Nah seperti itu, jadi ketemunya untuk 1 tahun ya tetap bisa mutar, jadi lebih cepat karena memang orangnya keset yang punya kebun ini. Jadi ya kayak gitu, tinggal pupuk saja karena memang banyak kerjaan. Ya itu cuma alasan saja sih sebenarnya, ya seperti itu, tapi nggak apa-apa seperti ini. Yang penting kita pupuk setiap bulannya, jadi untuk sampai ke bulan November, Desember ataupun di bulan Agustus itu sampai bisa pecah batang ya, sehingga nantinya target kita buah permen itu tercapai. Ini kan kita juga cuma buat satu sisi, ini cuma sebelah, ini sebelah, ini kan sebelah, itu kita tanamnya, pupuknya dimasukkan ke tanah, jadi kita tidak hanya ditabur di atasnya saja, karena memang kalau di sini takutnya kalau cuma ditabur tok ya, takutnya itu mengalir, karena ini memang di atas gundukan atau di atas bekas-bekas gundukan. Nah ini kan ini gundukan, ini bawah, jadi seperti itu. Kalau hujan takutnya ke bawah arus, jadi harus dipakaikan di dalam tanah seperti ini. Kita cangkulkan sedikit pakai banci kalau yang malas. Nah seperti itu, kita hembus sana nanti. Nah ini kita yang bawah kita bersihkan dulu, jadi dipupuk itu tidak langsung 1 hari selesai, tapi kita ngiras saja karena memang ya seperti itu kerjaan kita ya. Ini kan ini juga jeruk yang dulu kita beli, tapi malah ini lokal, tidak yang California, ketipu penjual bibit. Dan apakah yang sudah tumbuh tunas seperti ini harus dipotong? Nah kalau yang ini kita biarkan aja dulu, nanti kalau memang sudah besar kita potong, bisa disisakan 2 atau 3. Nah ini untuk bahan buat entres tahun besok kalau ini memang memungkinkan, karena memang untuk entres lancuran kita belum mempunyai yang kualitas bagus. Kita lancuran hanya kemarin tuh ambil klon Jumani dari Pak Jumani, dan ada lancuran dari klon Tenok itu dari Jumbleng Coffee, itu lumayan bagus. Tapi untuk yang misalnya Bagio, ini kan kopi AS dari Lampung juga, semoga ini bagus di lahan kita. Dengan penanaman 1000 meter persegi kita menanam 600-an lebih ya, semoga tahun depan bisa panen raya. Seperti itu, kita updatean sebagai dokumentasi dan juga sebagai file kita perkembangannya setiap tahun. Nah, demikian ya proses
pemupukan caranya seperti itu. Jangan lupa share, like maupun subscribe video ini ataupun dari channel ini supaya nantinya ada perkembangan yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian ya.